Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dengan NIM 08051182227001 kelas A atau ganjil. Jadi di sini saya akan mengulas kembali materi praktikum Sistem Informasi Geografis Kelautan dengan judul materi Data Sistem Informasi Geografis dan Sumbernya. Dalam kegiatan sistem informasi geografis, itu biasanya data spasial itu dianggap sebagai bahan baku utama. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang data spasial. Data spasial itu adalah data yang berorientasi geografis yang didukung oleh beberapa titik koordinat dan ketinggian elevasi. Sehingga data spasial ini dapat menentukan lokasi dan pola permukaan tertentu. Berdasarkan formatnya, data spasial terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, data vektor, di mana data vektor ini merupakan bentuk permukaan bumi yang direpresentasikan dengan kumpulan titik yang membentuk garis, kemudian kumpulan garis yang membentuk poligon. Lalu garis yang membatasi area itu berawal atau berakhir di titik yang sama. Kemudian yang kedua ada data raster. Data raster ini terbentuk dari beberapa grid, sehingga pada data ini objek geografi direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel. Kemudian dari dua data tadi juga terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama point, kemudian yang kedua line, yang ketiga poligon. Lalu sumber data spasial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama data spasial primer, di mana data ini diperoleh langsung oleh pihak pertama, dan pada umumnya data ini tuh diambil atau direkam untuk menentukan tema dari peta tersebut. Contohnya seperti peta persebaran batu bara, kemudian peta bencana banjir. Lalu yang kedua ada data spasial sekunder, di mana data ini didapatkan dari pihak ketiga dan juga biasanya langsung disediakan oleh pemerintah maupun swasta, dan beberapa di antaranya dapat diakses dengan bebas. Contohnya seperti peta rupa bumi Indonesia yang berisikan informasi administratif terhadap geografi Indonesia. Lalu ada jenis-jenis data spasial. Saya akan menyebutkan beberapa jenis yang biasanya sering kita dengar, yaitu jenis-jenis data spasial. Yang pertama adalah peta analog. Lalu yang kedua, data penginderaan jauh. Itu biasanya untuk pada cakupan area tertentu. Kemudian yang ketiga ada data hasil pengukuran lapangan, di mana data hasil pengukuran lapangan ini seperti praktikum lapangan, penelitian ataupun ground check. Lalu yang keempat ada data GPS, itu berupa koordinat atau tracking line yang terekam dalam perangkat GPS. Nah, lalu yang terakhir itu ada sumber data spasial di Indonesia. Sebenarnya masih banyak sumber lainnya, namun yang dipelajari pada praktikum kali ini ada 3 sumber, yaitu yang pertama Badan Informasi Geospasial untuk Data Rupa Bumi Indonesia atau biasanya disebut RBI. Kemudian yang kedua ada Badan Informasi Geospasial untuk Data Elevation Model atau biasanya disebut BEMNAS. Kemudian yang ketiga ada Copernicus Open Access Hub, itu untuk mendapatkan data citra satelit Sentinel. Nah, dari ketiga sumber data spasial yang saya sebutkan tadi, itu bersifat open access. Jadi kita bisa membukanya untuk melihat data yang kita inginkan. Namun sebelum kita membuka datanya, kita harus mempunyai akun terlebih dahulu untuk mendownload data yang ada pada RBI, Copernicus, dan Denmas. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara meregistrasi atau mendaftarkan akun dari 3 sumber data spasial yang ada di Indonesia yang saya sebutkan tadi, seperti Demnas, peta RBI maupun Copernicus. Yang
Yang pertama, kita buka Chrome dulu. Yang pertama untuk RBI. Untuk RBI kita ketik aja di Google Rupa Bumi Indonesia atau Tanah Air Indonesia juga bisa. Nah, kalau udah muncul seperti ini, langsung klik yang ini, Indonesia Geospatial Portal. Nah, di sini bisa di data RBI ini kita bisa mendownload data peta per wilayah, peta RBI terdampak bencana, Demnas, peta KSP, peta cetak. Lalu untuk formatnya bisa dilihat ada PDF, LLN atau ZII, dan kebencanaan format JPEG. Nah, sebenarnya untuk data peta RBI ini kita bisa masuk tanpa harus punya akun, namun untuk mendownload itu tidak bisa. Jadi, jika ingin mendownload kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. Jadi, kita langsung di sini. Kalau belum punya akun, itu kita bisa langsung klik daftar. Tinggal masukkan first name, kemudian middle name, last name, lalu username dan email. Masukkan email, lalu nanti kita klik sign up. Nah, lalu kita tunggu di email akan masuk email untuk verifikasi atau aktivasi dari data peta RBI ini. Jika sudah masuk email verifikasi, tinggal klik link yang tertera, lalu masukkan kembali password dan username-nya. Nanti akan timbul waktu kita buka kembali website RBI tadi. Nah, biasanya jika sudah diaktifasi dari email yang masuk, nanti kita langsung masuk, dan jangan lupa saran saya itu untuk kata sandi dan username itu disimpan di email. Jadi masuknya tinggal login. Nah, kalau udah masuk, di sini kita bisa mencari semua data peta seperti data peta RBI, peta KSP, atau kalian juga bisa untuk melihat data perubahan garis pantai. Kemudian yang kedua itu Demnas. Sebenarnya di RBI tadi juga bisa untuk melihat Demnas, tapi disarankan untuk beda link atau beda pencarian. Nah, kalau kalian udah klik Demnas, ketik Demnas, pilih yang paling atas ini. Nah, ini bisa dilihat untuk Demnas itu bisa download Demnas atau Batnas. Nah, untuk Demnas ini akunnya adalah akun yang sama dengan yang di RBI tadi. Jadi, jika kalian udah daftar akun di RBI, maka dia akan otomatis tersambung oleh Demnas juga. Jadi kita tinggal, misalnya kita mau data Demnas, klik Demnas. Nah, nanti ada langsung tersambung seperti ini karena ini udah sama seperti RBI tadi. Kita langsung klik login. Nah, maka kalau udah login tampilannya akan seperti ini. Kenapa ini kotak-kotak? Seperti yang dijelaskan tadi, datanya berbentuk pixel. Jadi misalnya kita mau mengambil daerah yang kita kaji, cukup kita pilih satu kotak saja. Nah, kemudian unduh.
Kita hanya perlu memilih satu kotak seperti di sini atau di sini atau di sini. Nah, ini kan formatnya berbentuk TIFF. Jadi, jika melihatnya otomatis kita harus lihat di ArcGIS. Nah, ini data yang di-download tadi. Kalau sudah dipindahkan ke ArcGIS, dan mengapa datanya masih hitam putih, itu karena datanya belum diolah. Kemudian yang ketiga itu ada Copernicus Open Access Hub. Ketik aja, nah lalu pilih yang Open Access Hub ini. Nah, kalau ini kan masih tampilan lama, sedangkan Copernicus yang sekarang itu sedikit diperbarui tampilannya. Di sini kita klik aja dulu Open Hub. Nah, lalu kita dialihkan ke link baru, klik. Nah, kemudian kita bisa dilihat di sini kalau Copernicus data itu bisa untuk data Sentinel, kemudian data Jupiter Lab. Nah, untuk Copernicus ini kita juga harus login dengan membuat akun. Klik login. Nah, jika belum punya akun, itu kita klik register. Kemudian masukkan first name, last name, email, password, terus konfirmasi password yang tadi, lalu country ini kenegaraan. Type of user itu bisa diganti boleh research and education organization atau other juga boleh. Kemudian untuk thematic activity itu marine environment, karena di sini kita dari kelautan, untuk kelautan makanya pilih marine environment. Namun untuk other juga boleh. Lalu di sini untuk education juga bisa, untuk research bisa atau other. Lalu jangan lupa ketiga ini dicentang semua, baru diregistrasi. Nah, biasanya kalau sudah diregistrasi dia akan masuk ke email sama seperti RBI tadi, itu untuk aktivasi akun. Bisa dicek email yang masuk, langsung klik verify email address, lalu akan dialihkan lagi, dan jika telah selesai verifikasi, kembali ke website yang tadi. Nah, kalau udah diaktifasi lewat email, maka tampilannya akan seperti verifikasi berhasil. Lalu kemudian jika mau login lagi, itu kita ke export data, lalu ke Copernicus browser. Nah, jangan lupa login. Nah, kalau udah ada nama kita di sini berarti itu kita bisa login dan kita bisa download data Sentinel ini. Nah, ini udah di negara Indonesia. Misalnya kita mau mengambil daerah Bangka Belitung. Nah, untuk memilih daerahnya itu kita di sini create on area of interest, kemudian pilih rectangle. Nah, kalau udah tampilannya berubah menjadi tanda tambah seperti ini, langsung saja kita gini. Nah,
klik to finish. Nah, kalau udah, di bagian sebelah kiri ini kita klik search, lalu misalnya ingin data Sentinel-2, klik filters. Nah, untuk satelit platformnya kita pilih bebas mau S2A atau S2B, tergantung kebutuhan kita. Misalnya saya pilih S2A. Untuk ini juga kita pilih L2A. Nama itu sesuai kebutuhan lagi. Nah, ini adalah cloud cover atau tutupan awan. Jadi semakin kecil tutupan awan, maka semakin bagus datanya. Sini saya ubah mungkin 15%. Lalu ini time range, data waktunya kita biasanya 1 tahun. Misalnya 2023 bulan 1 sampai 2024 bulan 1. Kesimpulan dari praktikum materi pertama dengan judul Data Sistem Informasi Geografis dan Sumbernya, yaitu yang pertama, biasanya dalam kegiatan sistem informasi geografis, data spasial bisa dianggap sebagai bahan baku utama dalam kegiatan informasi geografis. Kemudian data spasial itu berdasarkan formatnya terbagi menjadi dua, yaitu data vektor dan data raster. Lalu sumber data spasial itu terbagi menjadi dua, data spasial primer dan data spasial sekunder. Kemudian berdasarkan jenisnya, seperti peta analog, data penginderaan jauh, data hasil pengukuran lapangan, dan data GPS. Kemudian sumber data spasial di Indonesia itu seperti Indonesia Spasial atau RBI, Demnas, dan Copernicus. Kemudian ada juga USGS. Kemudian untuk sarannya, saya harap untuk praktikum kedepannya mungkin lebih baik lagi, bukan karena praktikum yang pertama ini tidak bagus, dan saya harap yang kedepannya lebih baik dan materinya mungkin dapat dipahami oleh praktikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.